Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video saya Andi Tinelung. Kali ini saya akan bercerita tentang suasana selama lockdown di Jerman, khususnya di kota tempat saya tinggal yaitu Berlin. Ya, sebelum saya cerita lebih lanjut, ada baiknya sahabat mengetahui apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Jerman untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Yang jelas, Jerman tidak memberlakukan totally lockdown atau tidak memberlakukan lockdown secara 100%, akan tetapi hanya melakukan pembatasan sosial bagi seluruh penduduk yang berada di Jerman. Virus corona atau COVID-19 ini pertama kali terdeteksi adalah pada bulan Januari, tepatnya tanggal 28 Januari, di mana seorang warga Jerman terdeteksi terinfeksi COVID-19 yang berada di wilayah negara bagian Bavaria atau di selatan negara Jerman. Jadi ceritanya, seorang warga Jerman ini terinfeksi COVID-19 karena ada seorang Tiongkok yang datang dari Tiongkok ke Jerman untuk melakukan training, untuk melakukan pelatihan di salah satu perusahaan yang berada di wilayah negara bagian Bavaria itu. Dan karena mereka berjumpa, ketemu, jadi terinfeksilah orang Jerman ini. Dan ini pun dia tidak ada gejala, tidak ada simptom. Ini pun dia baru tahu setelah diberitahu bahwa karena orang Tiongkok ini setelah kembali ke Tiongkok, dia diperiksa dan positif COVID-19. Barulah kemudian warga Jerman ini atau orang Jerman ini diberitahu dan kemudian ia mengisolasi diri selama 14 hari. Setelah itu ada juga warga Jerman ini masih dalam klasternya di perusahaan ini. Jadi memang selain satu orang tadi yang tertular, ada lagi kawan-kawannya yang juga tertular. Jadi ini dalam klaster di dalam perusahaan yang berada di wilayah selatan Jerman ini. Kemudian berjalannya waktu memang tidak begitu terdengar atau begitu hangat beritanya, karena memang diberitakan dan dijelaskan juga oleh Menteri Kesehatan Jerman bahwa warga jangan panik karena ini hanya segelintir orang yang terkena virus COVID-19 ini. Dan memang benar, sejak bulan Februari itu tidak ada penularan, jadi tidak ada yang terinfeksi, jadi kurvanya masih di bawah, ya landai di bawah, datar. Dan kemudian baru di awal Maret itu kurva mulai meningkat, akan tetapi pemerintah Jerman masih menginformasikan bahwa ini penyebarannya masih terkendali, artinya masih rendah. Nah, baru kemudian di pertengahan bulan Maret, angka ini naik dan pemerintah mengategorikan bahwa ini angkanya sudah tinggi. Karena kurva yang sudah tinggi, tingkat penularan yang semakin meningkat, maka justru awalnya di negara-negara tetangga Jerman ini yang menutup perbatasan-perbatasan daratnya, seperti Ceko, kemudian Polandia, lalu Denmark, disusul kemudian dengan Belgia, ya. Mereka menutup perbatasan dengan Jerman. Nah, setelah itu Uni Eropa juga memberlakukan penutupan bagi negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk juga Jerman. Jadi bagi warga asing yang akan masuk ke negara Uni Eropa termasuk Jerman, mereka tidak bisa masuk hanya dengan menggunakan visa turis ataupun visa kunjungan singkat. Akan tetapi bagi warga asing, misalnya saya orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sini, itu bisa masuk ke sini karena memang saya sudah mempunyai izin tinggal. Jadi bagi warga asing yang sudah mempunyai izin tinggal, mereka tetap bisa masuk. Pada tanggal 18 Maret, pemerintah Jerman, dalam hal ini Kanselir Jerman Ibu Angela Merkel, mengeluarkan atau menyampaikan
pidatonya yang disiarkan oleh stasiun televisi nasional Jerman menyampaikan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi. Karena ini bahaya, tingkat penularannya tinggi, kemudian juga berbahaya bagi orang-orang tua dan juga bagi mereka yang sudah mempunyai penyakit bawaan. Ibu Angela Merkel mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga yang berada di Jerman untuk menjaga jarak 1,5 sampai dengan 2 meter, kemudian sering cuci tangan, lalu tidak berkumpul di luar. Kalau melanggar aturan ini bisa dikenakan denda, sanksinya cukup berat, didenda mulai dari 200 euro sampai dengan maksimal 25.000 euro atau sekitar 3,5 juta rupiah sampai dengan 425 juta rupiah. Selanjutnya, Jerman juga menutup semua sekolah, kemudian restoran harus tutup, event-event besar juga harus dibatalkan, pertandingan Liga Jerman juga harus dihentikan, tidak boleh lagi ada pertandingan. Event-event besar dilarang, konser juga dilarang, ya. Pameran-pameran juga tidak boleh, karena yang bersifat berkumpulnya banyak orang ini membahayakan dan bisa menyebarkan virus COVID-19 lebih masif lagi. Akan tetapi supermarket di mana tempat dijualnya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, sembako, bahan pangan itu tetap boleh beroperasi. Kemudian apotek buka, kemudian praktek dokter masih buka, rumah sakit iya tetap buka. Kemudian perusahaan-perusahaan yang berproduksi tetap masih boleh buka. Akan tetapi pegawainya dibatasi. Boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya sangat ketat. Memang tidak seketat di Perancis ataupun di Italia yang harus mempunyai surat keterangan bahwa kita keluar rumah karena hendak kemana. Jadi ada surat keterangannya. Harus mengisi formulir. Di Jerman tidak seperti itu. Akan tetapi kita tidak bisa seenaknya keluar rumah. Yang pertama, kita bisa keluar rumah kalau kita sendiri atau maksimal berdua. Kemudian kita boleh keluar rumah jika memang ada keperluan. Misalnya keperluan untuk membeli bahan makan di supermarket. Yang ketiga, kalau kita hendak ke apotek, itu boleh. Kemudian yang keempat, kalau kita hendak ke dokter, itu bisa. Kemudian yang kelima, kalau kita akan ke tempat kerja yang memang tempat kerja kita itu tidak memberlakukan work from home, itu boleh. Selain itu, kita juga boleh keluar rumah untuk berolahraga, tapi syaratnya tadi, maksimal 2 orang. Misalnya kita olahraga untuk jogging, ya, ataupun untuk berjalan kaki. Ini diperbolehkan. Tidak boleh olahraga yang sifatnya berkumpul. Selama masa semi lockdown ini, memang supermarket tetap buka sehingga warga bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi di awal-awal lockdown ini tidak mudah untuk mendapatkan makanan-makanan tersebut seperti roti. Saya pernah kehabisan roti, kemudian saya pernah tidak dapat telur, habis di supermarket. Lalu juga buah-buahan seperti pisang yang biasanya saya bisa beli, saya kehabisan. Dan juga lucunya, warga Jerman itu ternyata mereka memborong tisu toilet. Jadi, kalau kita mau beli tisu toilet ke supermarket, itu sudah nggak ada harapan. Sudah nggak akan dapat. Saya juga ngalami itu. Kalau kita ke supermarket, kita harus antri karena memang supermarket itu kan cukup besar dan memang tidak boleh berkumpul banyak orang di situ, sehingga diatur sedemikian rupa sehingga yang masuk tidak terlalu banyak. Sehingga di dalam ruangan tersebut, di dalam supermarket tersebut tidak penuh dengan orang. Ya, kebetulan saya tinggal di dekat supermarket, jadi ini ada foto saya abadikan dari jendela rumah saya dari atas. Kualitasnya kurang bagus karena memang dari jauh. Saya zoom dengan menggunakan smartphone saya. Nah, ini kondisinya di mana warga harus antri di luar menunggu ada yang keluar baru boleh masuk satu dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini saya mengambil video untuk dokumentasi saya. Ini pertama kali saya keluar rumah di masa lockdown. Jadi suasananya memang saat itu sepi,
ya. Ini di sekitar rumah saya, yang biasanya banyak warga lalu lalang, karena di depan rumah saya itu ada Kementerian Justice, dan juga dekat rumah saya banyak restoran. Jadi banyak warga yang biasanya sehari-harinya lalu lalang di jalan ini. Dan semasa virus corona ini terlihat sepi sekali. Hari ini tidak nampak saya menjumpai orang. Lihat di depan saya itu kosong karena memang kita dihimbau untuk terus berada di rumah. Tapi hari ini saya mencoba keluar rumah karena ingin mendapat udara segar dari rumah. Ya, orang ada yang keluar dengan kendaraan yang masing-masing. Ada juga yang naik sepeda. Sedikit sekali saya menjumpai orang yang jalan kaki pada hari ini. Oke, itu aja dulu deh. Itu ada satu orang di depan saya, tampak dari kejauhan. Ya, inilah suasana sejak pemerintah Jerman mengeluarkan pernyataan atau himbauan agar kita berada di rumah, tidak berada di kerumunan massa, dan tetap jaga kesehatan. Ya, selain itu saya juga menyempatkan diri mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di kota Berlin ini, yang biasanya terlihat ramai hingga sangat ramai. Selama pandemi COVID-19 ini ternyata sepi sekali. Inilah suasana di Berlin, tepatnya saya di depan Konzerthaus am Jandenmarkt di daerah Jandenmarkt di daerah sentral kota, di mana biasanya kalau tidak ada wabah COVID-19 tempat ini sangat ramai. Ya, tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, baik wisatawan lokal artinya yang dari Jerman sendiri maupun wisatawan dari luar negeri, dari mancanegara. Dan saat ini bisa sahabat lihat begitu sunyi tempat ini. Ini hari kerja. Ya, biasanya tempat ini orang lalu lalang, tidak hanya turis, orang yang pulang kantor pun lewat tempat ini. Ya, biasanya duduk-duduk di sekitar sini menikmati kopi atau es krim sambil mendengarkan musik, ya, pengamen jalanan yang amen di sini. Dan di saat wabah COVID ini benar-benar sunyi sekali, sepi sekali. Nah, lokasi yang berikutnya adalah Checkpoint Charlie. Ini sangat terkenal sekali bagi wisatawan, baik lokal maupun juga wisatawan mancanegara. Saya juga datang ke sana, melihat kondisinya. Biasanya kalau saya ke sana, itu banyak sekali orang, apalagi kalau saya pakai mobil, itu mau lewat saja susah. Saking banyaknya orang yang lalu lalang. Ya. Mereka berfoto, kemudian juga di lokasi situ ada museum, ada kafe, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali orang. Dan setelah saya cari informasinya, ternyata pengunjung yang datang ke sana per tahunnya itu lebih dari 4 juta wisatawan, lebih dari 4 juta pengunjung dalam setahun. Berarti dalam sehari itu sekitar rata-rata 10.000 sampai 11.000 pengunjung yang datang ke sana. Dan hari itu saya datang ke sana bisa dihitung jari, mungkin nggak sampai 10, ya, 3, 5, maksimal 10. Bisa dilihat dari video saya berikut ini. Sekarang saya berada di Checkpoint Charlie, di mana di sini juga tempat destinasi atau biasanya para wisatawan berkunjung ke tempat ini. Dan di saat pandemi COVID-19 ini, tempat ini seperti yang sahabat lihat sendiri di belakang saya, sepi, ya, sepi dari kunjungan para wisatawan. Biasanya di tempat ini sangat-sangat penuh, ramai sekali. Dan hari ini saya berada di sini, dapat sahabat lihat sendiri di belakang saya, begitu sepi. Ini di sekitarnya hanya ada beberapa orang. Inilah wilayah tempat wisata di Berlin, Checkpoint Charlie.
Ya, sahabat, itulah beberapa tempat yang saya kunjungi untuk mengetahui situasi di kota Berlin ini selama pandemi COVID-19. Memang saya tidak semua daerah atau tempat-tempat wisata yang saya kunjungi karena memang kehati-hatian saya dan juga memang waktu yang tidak memungkinkan karena saya lebih banyak tinggal di rumah. Keluar hanya memang untuk seperlunya saja. Dikarenakan menurunnya tingkat penularan COVID-19 di Jerman ini, maka pemerintah Jerman pada tanggal 20 April mulai melakukan pelonggaran tahap pertama, di mana sekolah-sekolah yang tingkat atas seperti sekolah kelas 6, kemudian kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu mereka sudah boleh masuk ke sekolah, tapi tentunya dengan tetap melakukan social distancing, physical distancing, yang menjaga jarak 1,5 sampai dengan 2 meter, kemudian tetap cuci tangan sebelum masuk ke sekolah, dan masih banyak lagi hal-hal atau peraturan-peraturan yang sangat ketat. Dan juga toko sudah mulai boleh buka, dibatasi, yaitu toko-toko yang besarannya maksimal 800 meter persegi. Lebih besar dari itu masih belum boleh buka. Restoran belum boleh buka, kafe belum boleh buka, kemudian fitness belum boleh buka, lalu salon atau barbershop, tempat cukur rambut belum boleh buka. Selain itu, event-event besar seperti konser, pameran, dan lain sebagainya juga masih dilarang, dan pertandingan Liga Jerman juga masih dilarang. Kemudian setelahnya, yaitu pada tanggal 22, kemudian 23 April, pemerintah Jerman juga mengeluarkan peraturan bahwa warga diwajibkan memakai masker jika menggunakan transportasi umum, ke supermarket, ataupun ke toko-toko lainnya. Dan mulai tanggal 4 Mei, sekolah sudah mulai beroperasi lagi, meskipun belum bisa 100% normal. Jadi kelas-kelas sudah mulai dibuka, akan tetapi tidak bisa seluruh siswa masuk ke kelas itu, jadi dan dibatasi jumlah siswa yang masuk. Artinya dalam satu kelas itu tidak bisa komplit seluruh anak, jadi dibagi. Selain itu juga toko-toko yang besarannya lebih dari 800 meter persegi juga sudah boleh buka, sudah boleh beroperasi, dan salon sudah boleh buka, ya, tempat pangkas rambut sudah boleh buka. Ini menggembirakan buat saya terutama karena saya sudah 2 bulan tidak cukur rambut, sudah mulai panjang rambut saya, bisa dilihat kan. Oh no. Ya, dan saya sempat mengunjungi mall yang berada di kota ini, dan memang suasananya masih sangat sepi. Terlebih saat saya datang ke food court masih sepi, dan meja-meja makan yang biasanya ada itu masih tidak ada, karena memang masih belum boleh kita makan di tempat itu. Di restoran tidak boleh, ataupun di kafe-kafe. Beberapa restoran memang sudah ada yang buka, akan tetapi hanya diperbolehkan untuk take away. Ini akan saya perlihatkan video saat saya mencoba melihat situasi di mall di kota Berlin ini seperti apa. Ini mall sudah mulai buka di Berlin, sudah mulai dilonggarkan, jadi pelonggaran sosial sudah mulai dimulai. Dan saya akan masuk ke mall untuk membeli sesuatu, tapi sepertinya diperiksa higienisnya dan harus pakai masker. Nah, ini saya sudah berada di Mall of Berlin. Memang suasananya masih kosong, tetap jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Ini di depan saya ada 1 orang jauh, dan ya, ini saya berdua istri sudah di mall dan memang masih sepi. Yang penting tetap jaga jarak dan disiplin aja. Ini ada batasan di sini, bukan di lantainya. Halte Abstand, itu zone 2 meter. Jadi jaga jarak juga harus dilaksanakan. Ini juga ada. Ini.
Jadi untuk mengingatkan pengunjung. Masih kosong ya. Tapi alhamdulillah memang sudah buka beberapa toko di mall ini. Sudah mulai pelonggaran di Berlin. Seperti inilah suasana. Oh, ternyata kita nggak bisa ke gedung sebelah, jadi masih ditutup. Kita harus turun lagi ke bawah dan masuknya dari bawah sana. Ini saya berada di food court di mall. Aneh rasanya. Anehnya kenapa? Karena nggak ada kursi sama mejanya. Ya, lihat, kalian bisa lihat. Biasanya di sini kursi, meja, orang makan di sini. Kemudian di depan sana naruh bekas yang kita makan. Nah, ini stand-stand makanannya ada sebuah di sini. Ada beberapa yang udah buka, tapi belum semua. Tapi ini aneh bagi saya, nggak ada kursi dan meja karena memang dilarang, sehingga orang nggak bisa berkumpul di sini. Ya, lanjut lagi. Ini di lantai bawah, orang juga mengantri untuk masuk ke salah satu toko. Tetap menjaga jarak 2 meter dan tetap memang tidak boleh terlalu banyak orang di dalam toko tersebut. Wah, benar-benar mengalami kehidupan baru di dunia ini yang seperti ini. Ya sahabat semuanya, itulah tadi penjelasan saya dan mudah-mudahan berkenan dan bisa menjadi bahan informasi untuk sahabat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe tentunya, untuk klik like, tulis komentar di bawah, dan juga share video ini untuk mendukung saya. Jaga jarak, jangan lupa, kemudian pakai masker. Sebaiknya tinggal di rumah saja kalau tidak ada hal-hal yang penting untuk dilakukan di luar. Dan cuci tangan juga jangan lupa apabila sahabat semuanya dari luar dan kembali ke rumah. Stay safe, stay healthy, dan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum. Dadah.